Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah berpraktik dari pemrograman berbasis desktop. Untuk pengerjaannya sebagai berikut. A few moments later. Di sini saya sudah membuat laporan tugas 1 praktikum pemrograman berbasis desktop atau STSI 4201. Langsung saja kita ke tugas 1. Pada tugas 1, Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Pemegang harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori dalam kategori makanan atau minuman. Yang kedua, pemesanan. Pemegang harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh formatnya itu seperti nasi padang sama dengan 2. Lalu yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. Lalu yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan biaya pajak serta biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, sini ada petunjuk pengerjaan dan poin untuk penjelasan tugas 1. Di sini kita disuruh buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Jadi kita disuruh menentukan sendiri input menu makanan dan minuman, minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori. Lalu buatlah sebuah kelas menu utama atau main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Lalu ada format untuk menampilkan data menu dikelompokkan berdasarkan kategori. Lalu pergunakan array, lalu pergunakan struktur keputusan untuk mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Lalu usahakan tidak menggunakan struktur pengulangan, menampilkan skenario struktur keputusan, lalu durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke, langsung saja di sini kita akan menggunakan aplikasi VS Code. Di sini saya sudah membuat programnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit. Memasukkan input Java text decimal format, lalu masukkan input Java until scanner. Pada kelas menu, saya memasukkan variabel nama menu, harga, dan kategori. Pada kelas pesanan, saya juga memasukkan variabel nama pesanan, lalu jumlah pesanan, harga per item, lalu total harga. Di sini kita akan membuat daftar menu makanan dan minumannya. Sini saya memasukkan 4 menu pada kategori makanan. Ada ayam goreng dengan harga 20.000, lalu ada bebek goreng dengan harga 25.000, lalu lele goreng dengan harga 20.000, dan terakhir nasi liwet harga 18.000.
Untuk kategori minumannya, saya juga memasukkan 4 menu. Yang pertama, es teh manis dengan harga 10.000, es jeruk dengan harga 15.000, teh tawar harga 5.000, es campur harganya 18.000. Dan pada tampilan daftar menu di sini, sistem Outprint-nya akan menampilkan hasil pengeluaran kategori makanan dan minuman pada menu yang sudah kita buat. 4 menu yang sudah kita buat dalam kategori makanan dan minuman. Lalu ada input pemesanan pertama. Itu ada pesanan pertama, input pesanan. Lalu tanyakan apakah ingin lanjut ke menu berikutnya. Jika akan lanjut ke menu berikutnya, maka kita akan input pemesanan kedua sampai ke input pemesanan keempat. Lalu ada metode untuk menangani input pemesanan. Nah, di sini ada sistem Outprint, masukkan pesanan ke menu ke. Misalnya contohnya seperti ini, ayam goreng sama dengan 2. Nah, ini itu adalah contoh input pemesanannya. Lanjut, kita akan ke metode untuk membuat pesanan dengan menghitung total harga. Sini saya menggunakan if dan else if. Lalu kita masuk ke fungsi untuk memilih minuman gratis. Nah, pada minuman gratis ini kita lihat cek jika nama minuman cocok dengan nama menu yang ada. Di sini saya memasukkan 2 menu pada kategori minuman. Itu untuk pemilihan minuman gratis, saya memilih menu 1 dan menu minuman ketiga. Itu ada teh manis dan juga teh tawar. Menu minuman pertama teh manis, minuman ketiga teh tawar untuk pemilihan minuman gratis. Kita masuk ke fungsi cetak struk untuk mencetak struk di akhir semua pesanan, sama dengan if pesanan 1 sampai ke 4. Lalu penawaran minuman gratis jika total lebih dari 50.000. If total harga pesanan lebih dari 50.000. Sistem Outprint, Anda berhak memilih minuman gratis, masukkan nama minuman. Di sini kita akan memasukkan nama minuman yang masuk ke yang sudah kita buat dalam kategori pemilihan minuman gratis, seperti ada es teh dan juga teh tawar. Nah, lalu di sini kita pilih minuman gratis berdasarkan input pengguna. Setelah itu, jika pilihan minuman tidak valid, sistem Outprint minuman tidak valid, silakan coba lagi. Lalu kita masuk ke struk pembelian. Ada double total harga sama dengan 0, double total biaya minuman sama dengan 0. Sini kita masih memakai if pesanan 1 sampai pesanan 4. Lalu sistem Outprint subtotal. Nah, di sini ada total harganya dari pesanan yang sudah kita buat. Lalu pajak 10%. Di sini ada double pajak sama dengan total harga akhir dikali 0,10. Di sini dimana total harga akhirnya ini akan dikalikan 10%. Lalu ada biaya pelayanan tetap, double biaya pelayanan sama dengan 20.000. Lalu diskon 10% jika lebih dari 100.000. If total harga akhir lebih dari 100.000. Lalu sistem Outprint, diskon 10% diberikan karena total lebih dari 100.000. Lalu sistem Outprint dipotong diskon 10% menjadi, nah, di sini akan muncul harga setelah dipotong diskon 10%. Lalu ada penawaran beli 1 gratis 1 minuman jika total lebih dari 50.000.
if total harga akhir lebih dari 50.000, sistem outprint, penawaran beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman yang diterapkan. Nah, sini sistem outprint minuman gratis di sini akan muncul. Lalu kita ke hitungan total akhir. Total harga akhir yaitu sama dengan pajak plus biaya pelayanan. Ini ada sistem outprint dan di sini akan ada total pembayaran dari pajak dan juga pelayanannya. Pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Fungsi untuk format angka dalam rupiah. Sini akan menampilkan format dalam mata uang Indonesia atau rupiah. Lalu fungsi untuk menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan ke menu berikutnya. Sistem outprint, apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya? Jika iya, maka akan menampilkan menu berikutnya atau pesanan berikutnya. Oke, ini sudah. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil daftar menunya. Pada kategori makanan, di sini ada 4 menu. Ada ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, nasi liwet. Lalu di sini ada beserta harganya ya. Ayam goreng 20.000, bebek goreng 25.000, lele goreng 20.000, dan nasi liwet 18.000. Untuk daftar menu minuman di sini juga ada 4, ada es teh manis, es jeruk, teh tawar, dan es campur. Sini ada harganya juga. Es teh manis 10.000, es jeruk 15.000, teh tawar 5.000, es campur 18.000. Lalu ada perintah masukkan pemesanan ke 1. Contohnya seperti ayam goreng sama dengan 2. Oke, kita masuk ke pemesanan pertama. Kita coba ayam goreng dengan 2. Nah, di sini muncul total harga untuk ayam goreng yang kita pesan itu berarti 40.000. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya? Coba kita jawab iya. Oke, kita akan masuk ke pemesanan kedua nih. Sama contohnya seperti ini. Contoh penginputannya. Kita coba pesan lele goreng dengan 1. Di sini ada total harganya untuk lele goreng 20.000. Terus seperti biasa ada pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya? Kita coba ya. Kita masuk ke pemesanan ketiga. Saya memesan nasi liwet dengan 3. Nah, di sini sama ya, muncul harganya untuk nasi liwet sebesar Rp54.000 karena saya memesan 3 pesanan nasi liwet. Lalu apakah Anda ingin melanjutkan ke menu berikutnya? Kita coba ya lagi. Sini kita masuk ke pemesanan keempat. Saya mencoba memesan minuman es jeruk. Nah, di sini ada total harganya juga untuk es jeruk sama dengan Rp45.000. Nah, di sini kita mendapatkan notif Anda berhak memilih minuman gratis. Silakan masukkan nama minuman. Nah, kita masukkan nama minumannya. Itu saya masukkan es teh manis. Nah, karena kita udah memilih minuman es teh manis, maka muncul struk pembeliannya. Di ayam goreng tadi kita pesan 2, lalu lele goreng tadi pesan 1, nasi liwetnya tadi kita pesan 3, es jeruknya kita pesan juga 3. Subtotalnya jadi Rp159.000.
Diskon 10% diberikan karena total lebih dari 100.000. Dipotong diskon 10% menjadi Rp143.100. Lalu penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minuman diterapkan. Minuman gratis yang kita pilih tadi es teh manis. Lalu kita dikasih pajak 10%, itu 15.900, dan biaya pelayanan 20.000. Jadi total akhir pembayaran itu 179.000. Sekian pengerjaan tugas 1 untuk pemrograman berbasis desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.